Trending. Cari yang lagi trending nggak hari ini nggak? Ini. Yang di Twitter. Twitter banyak trending tiap hari. Cuman kita cari basket lah. Yang trending itu ya pada Ani gitu. Oh, menang tenis hari ini. Bos lu ya? Jadi Yang lagi dibicarakan minggu ini jelas playoff IBL. ya, playoff IBL, terus ada pemain yang udah main terus Dikat. bukan dikat, nggak boleh main 5 pertandingan, terus boleh main lagi. Itu kita simpen dulu ntar ya. Yeah. Itu kan lu sebagai ordal tahu ya ceritanya. Tapi nggak usah bahas itu, maksudnya fair. Kok nggak Pandangan kita. Aku lu di podcast ini itu sebagai orang dalam. Kenapa harus Jangan mau masuk ke situ lu? terlalu sensitif nggak? Terlalu sensitif. Enggak, di masyarakat teredukasi kulit kita. Oh iya, tapi kita ini aja, maksudnya apa ya? Pandangan kita ya fair apa enggak? Jadi kita ngobrolin satu-satu dulu dah. Ini kita podcast tubuh bang anak ya. Terima kasih Bebelak yang sudah mensponsori kita untuk podcast kali ini. Walaupun nggak bisa diminum ya sama kita ya. Iya, tapi seenggaknya buat anak gue bisa sih. Jadi pas nih kita di tempat kopi ada susu gitu. Nggak nyambung sih. Nggak cocok iklan gitu. Emang kalau Vindes kan ada ini ya. Ada kok. Nggak skip banget gitu. Kita ngobrolin soal playoff dulu deh. Ini kan IBL kelar nih. Terakhir. Melihat dulu ininya ya, peringkatnya sekarang nih, ya kan. SM masih di pertama karena besok baru lawan PJ. Terus kedua ada Prawira Harum Bandung. PJ menang. Gue juga sama sih, nggak tahu kenapa feeling gue ini menang, soalnya SM banyak yang cedera kan. Terus PJ juga menurut gue dari kemarin ya dia dapat banyak banyak yang tipis-tipis enggak. Iya. Tapi mereka tetap menang gitu. Maksudnya kayaknya PJ nih lawan SM nih kayaknya pas sekarang tebakan gue menang. Karena kalau PJ menang, situasi bisa berubah ya. Iya, bisa berubah di playoff. Karena ini tergantung besok nih. Kalau misalnya PJ menang, otomatis ya lawannya akan semakin mudah gitu. Kita pakai skenario PJ menang aja ya. Ya, skenario PJ menang berarti Prawira di peringkat pertama, cuy. Iya. Gitu. Mengejutkan sekali. Hah? Mengejutkan nggak sih? Mengejutkan lah. Karena enggak. kenapa? Ya dari tahun lalu emang secara squad Prawira layak ada di atas. Ya, cuman biasanya menjelang playoff dia turun enggak? Biasanya enggak. Nah, pas di playoff ya tahun lalu kan lu ingat ya yang Sterling tahun lalu tiba-tiba nggak ada. Nah, itu kan jadi maksud gue dari Prawira lagi bagus-bagusnya tiba-tiba nggak ada jadi anjlok lagi. Itu kan karena masalah internal kan gitu. Pemain asingnya cabut kan. Gitu. Tapi tahun ini sih seru banget nih. Prawira kalau bisa besok PJ menang bisa pertama. Nah, SM ini kan head to head-nya lawan PJ. Kalau misalnya PJ satu, cuman tinggal apa? Agresivitas poin, bener itu dia. Kalau bener ya. Ya, kalau bener. Kalau salah kalian IBL. Terus Dewa enggak? Musim ini juga Dewa struggling juga nih akhir-akhir ini karena ganti pemain asing kan. Habis jeda, dia agak start dari mengganti pelatih. Ganti pelatih. Itu ngaruh banget ke sistemnya sih menurut gua. Karena Dewa sebelumnya gila jago banget sih. Di Galowe, tapi gantinya juga oke. Iya. Tapi Caleb jadi gendong tim sekarang. Colombe berarti itu. Siapa? Sama pemain asing. Colome. Nggak usah dikasih. Itu bener ya. Cuman menurut gua untuk Dewa United kayaknya cocokan Galloway sih. Karena lebih apa? Karena menurut gue lebih fleksibel aja sih Galloway ditaruhnya bisa posisi 1, 2 juga jago gitu. Jadi bukan karena Galloway Islam ya? Emang Islam? Lu baru tahu? Baru tahu gua. Itu info. Oh iya, itu berfaedah juga sih. Mereka mudik ke pulang-pulang biasa kayak ART. Jadi besok kita bisa ngucapin di Instagramnya. Iya benar sih. Jeda lebaran, Galloway pulang kampung, ternyata kayak ART izin pulang kampung kan. Balik-balik. Tapi itu masalahnya kenapa sih, Nak? Kalau lu tahu sebagai Ordal? Gua tahu. Kan kalau gue Ordal cuma satu tim. Kalau lu Ordal semuanya. Ya juga. Aku aja buat gua. Pada gua tahu isi aja.
Iya. Tapi ya itu makanya Dewa sayang banget sih. Sebenarnya kalau dengan tahun posisi yang lama lebih bahaya cuy. Bisa nyodok ke 2 atau 3 ya? Iya. Terus Satu enggak lah. benar. Setuju sih gue karena Caleb sendiri ya menurut gue sampai sekarang belum ada. Caleb kayak MVP ya tahun ini. Menurut lu juga sih? Iya MVP. Layak lah ya. Layak banget lah karena dia gendong tim sempat istilahnya asingnya sempat nggak ada ya. Yang satu yang small man si Jogja itu nggak pakai asing. Nggak pakai asing. Bandung itu cuma pas lawan Prawira ya? Apa? Iya lawan kalian satu dua atau 2 game deh gitu. Jadi sebenarnya ya menurut gua Caleb layak banget lah. Udah gitu ya kita nggak ada debat nih ya soal Caleb ya. Soal Caleb nggak ada lah. Walaupun Nggak ada dia ya. di timnas belum berhasil bawa medali emas ya. Nah itu mitos lagi tuh. Iya. Wah kalau Caleb MVP timnas nggak dapat medali emas ya? Enggak. Yang dia di terakhir di Bukan MVP doang, setiap dia ikut SEA Games. Enggak, mungkin bisa mungkin deh. Setiap dia MVP di liga, di timnas boncos. Mungkin bener gak sih? Enggak, kalau gue malah ingetnya setiap dia masuk di SEA Games nggak dapat medali. Sorry ini lab ya. Cuman ini true. Iya. Ya mudah-mudahan di SEA Games selanjutnya nggak seperti itu. Cuman ya dia untuk SEA Games selanjutnya masih layak dan MVP tahun ini sangat layak menurut gue. Di usia dia ya? Di usia dia yang sekarang udah dia 91 berarti 32 tahun ini. Lumayan ya? Iya. Makanya Caleb oke. Terus ada Bima Perkasa Yogyakarta. Ini tim yang Kejutan ya. kejutan dan cukup pedih perjalanan ya. Iya, akhir-akhir ini ya. Iya. Berita-berita tentang ya itulah. Ini tuh banyak. Banyak yang ini bukan kita yang ngomong. Iya, pemainnya sendiri. Iya. Ya sebenarnya balik lagi sih maksud gue ya memang dari zaman gua masih main pun ada memang gitu. Cuman sekarang tuh karena banyak sosial media, pemain tuh gampang bisa speak up gitu di sosial media. Jadi banyak jadi orang tahu. Dulu kan nggak ada cuy. Mau selalu tapi mereka tetap ini ya. Apa? Ada fighting spirit kan mainnya. Siapa? Ada. Iya. Terus ini kan dengan kasus yang sama mungkin masalah finansial. Betul. Menurun banget. Iya, karena nggak ada pemain asing. Iya. Iya. Kalau BPJ masih bisa fight karena dia masih ada pemain asing juga. Ada sebuah omongan Coach Meldi, Mas Respon dia tuh sampai sujud-sujud pemain asing supaya mereka mau main gitu. Sampai berkaca-kaca matanya ketika kemarin game terakhir tuh lawan Dewa. Anjir. Gua respect sih. Iya. Salut gua. Maksudnya ya tim yang ya emang Coach Meldi kan dari beberapa musim sebelumnya memang dia nanganin Satya Wacana. Terus Hawks juga sempet ya? Hawks sempat gitu. Gimana ya? Iya. Mungkin nggak cocok. Gua suka dia aja sebenarnya deh. Iya. Dan menurut gua memang secara pengalaman ya dia punya pengalaman banyak gitu buat pemain muda apalagi gitu bagus. Ya musim ini BPJ, gue nggak kaget sih, soalnya sebelum jalannya season BPJ nginep di Jakarta. Gue kebetulan temen gue si Yanuar Priasmoro, Yanuar. Jadi gue ngobrol sama dia, memang BPJ ini serius banget buat build tim tuh serius banget. Jadi pas kemarin di mana? Pas di Jakarta, cuman sekali kalah doang lawan SM. Iya. Sama Dewa? Iya, enggak, sama SM bro. Sama Dewa kan enggak, kemarin terakhir BPJ. Enggak, pas di Jakarta, pas dia tryout. Pas tryout di Jakarta, dia ini cuy, dia semua lagi ya? ada asingnya. Ada asingnya. Jadi ya buat tryout kan, namanya buat tryout, buat persiapan ini ya. Gue nggak kaget sih tahun ini mereka ini, dan dia mention sendiri, si Ikram jago banget ya. Emang kita lihat di season oke banget ya. Dikata-katain. Bukan kita yang katain. Iya. Ya emang netizen mah gitu emang tugasnya. Iya, selalu lah pokoknya ada apa-apa pasti mereka duluan buat nyerang. BPJ memang selalu punya pemain yang tiba-tiba spesial. Iya. Pas zaman bubble kan Devin tuh. Iya, sama Devin ya. Iya. Terus siapa lagi? Waktu itu si Tivan ya? Iya, Tivan. Pindah ke Hang Tuah. Iya. Ya itu BPJ sih emang ya namanya dulu juga dia dari Bima Sakti kan, terus merger sama Jogja, jadilah BPJ ya. Dari dulu kita tahu, maksudnya di Bima Sakti pun banyak pemain-pemain bintang yang muncul dari situ kan. Ada Koming Ponsianus Nyoman Indrawan, ada Samit, dulu juga ada Bima Rizky, ada Yanuar ya. Pas dia pindah di situ culture-nya tetap nggak berubah. Pemain-pemain mudanya tetap oke. Dia kehilangan Indra.
Indra cabut. Iya, Indra cabut Prawira. Itu Andre Adriano ya. Sama yang gede, yang bekas SM. Oh si ini Argus. Ya, itu itu solid juga loh. Gue lihat sih oke juga. Secara postur harusnya emang oke deh. Iya, secara postur oke. Terus ya memang secara tinggi nggak begitu tinggi, cuman badannya kuat banget bro. Iya. Kuat bro itu. Tapi bebela kecil ya. Iya, bebela kecil ya, benar. ayo brand basket siapa tahu ada yang pengen ya. Kita nggak pernah tahu nggak makanya. Anjir Argus juga bebela kecil. Duta bebela sih. Nggak jauh saya buka sih. Anjir. Terus abis Bima Perkasa ada Ranspik basketball. Nah, gue sih sebenarnya sejujurnya gue nggak banyak nonton game Ranspik karena sama. Iya kan. Tapi menurut gue pergantian pelatih ke Coach Bing ini luar biasa cuy impactnya. Dia bilang Coach Bing itu baru di sini ya, dia jadi head coach ya? Iya, sebelumnya statistik kan. Statistik di gitu, SM. Di SM. Ya SM bisa juara berapa kali ya mungkin gara-gara ada andil Coach Bing dan di Rans ini dia waktunya implementasi gitu. Jadi menurut gua ya menurut gue ya dia ngelihat pemain ya by data aja sih. Tapi secara squad menurut lo emang layak masuk playoff? Kan semua nggak tahu ya. Rans ya hubungan gitu masih jago deh bekas temen lu itu. Agak berat sih. Agak berat. Cuman ya gue kan Edo sekarang manajernya Rans. Temen gue sendiri Andre Rido. Ya ganti Jeremy? Enggak dong, ganti Jeremy kan presiden klub. Dulu tuh presiden klub itu Tito yang sekarang Menpora. Enggak, si Jeremy presiden. Oh. Nah, dulu manajernya tuh adiknya Dima Putra. Katanya nih, gue juga nggak ini, sorry kalau salah. Terus Alvin sekarang BPJ. Alvin BPJ, terus adiknya Dima Putra. Terus ganti Edo sekarang. Nah, gue ngobrol sama Edo, keren tim lu bagus segala macam gitu. Menurut kenapa? Ya dia mention Tino ini punya jiwa kepemimpinannya gede. Emang dia kan si Nyonge satu itu emang ini banget kan. Maksudnya secara dia sama anak-anak muda tuh bisa berbaur gitu. Jadinya ditambah pemain-pemain senior yang lain, Januar Kuntara, terus ada Fadlan kan, ada Oki ya. Katanya sih memang lumayan bagus secara kekeluargaannya gitu. Pemain mudanya Pak Altov ya. Terus Yang Lim ada lagi nih pemain Patriots yang baru mau gabung, siapa sih pemain yang Filipin? Oh, Carl Patrick. Iya, Carl Patrick ntar playoff katanya main gitu. Ya menurut gua dengan ya gue juga nggak expect ya, maksudnya wah Rans pemainnya muda-muda semua gitu. Terus ditambah pemain asingnya senior banget cuy. Langsung Hakim Scott. Ya jadi good combination apa bad combination ternyata good coy. Gitu. Tapi ya baru-baru di seri-seri terakhir ini agak-agak turun ya. Capek mungkin. Ya kan udah usia kan nggak bohong. Iya. Tapi memang jeda 2 bulan itu ya kemarin. Lama banget cuy. Lama banget ya mungkin karena ada SEA Games, persiapan SEA Games sama ini ya menurut gua, tapi jadi udah usah ada SEA Games saya IBL aja deh. Tapi enggak, tahun ini seru loh enggak? Iya seru. Gue sih jujur aja 2 tahun lalu gue malas banget nontonnya gitu. Karena main 2 tahun lalu? Enggak dong. Udah bubble. Gue nggak begitu nonton karena masih trauma kan. Nggak, tapi 2 tahun lalu pun gue masih jarang nonton. Tahun ini anjir seru banget, banyak yang overtime-nya banyak. 14 kali overtime tuh masih bisa bertambah besok kan, terakhir gitu. Jadi seru banget. SMPJ overtime sih seru banget ya. Gitu. Terus kemarin gue ke Gading pas nonton itu parkiran penuh gila. Dan tiket buat SMPJ udah sold out. 30. Nah, iya. Berarti kan dari 400 Iya. Berarti kan maksudnya animo basket ini udah mulai tumbuh lagi enggak? Nah, makanya dari game-gamenya aja udah kelihatan orang-orang jadi pengen nonton gitu. Dan level pemain asing kan meningkat nggak sih deh? Tahun ini menurut gue meningkat. Dari tahun. Nah, yang kita pernah omongin di podcast ini juga dengan 1 pemain asing di lapangan dan 1 pemain asing tambahan juga yang ada di bench, menurut gue ini fair gitu buat tim-tim, buat pemain lokalnya juga fair karena kalau 2 yang di situ jatah pemain lokal cuma 3 di lapangan enggak gitu. Berarti kan semua semua pemain lokal ya? Apa?
jatuhnya semua main semua kan. Iya, dan nanti akan kelihatannya di mana ntar di akhir hasilnya di timnas kayak gitu-gitu akan berpengaruh gitu. Dengan 2 pemain asing menurut gua kurang sih ndak. Yang sempat 3 aja juga sebenarnya aneh. Iya, sempat 3 aja, aduh gila sih kalau sempat 3 sih. Yang sempat 3 itu kan. Iya. Kapan ya? Tahun lalu ya? Tahun lalu deh. Iya tahun lalu. Ya? Tahun lalu. 2021 kan bubble ya? Iya, sempat 3 itu 2021 menuju 2022 ya? Iya. Itu menurut gua anjir nggak asik banget gitu. Maksudnya ya apalagi pemain asing yang datang di pertengahan mau musim gitu. Jadi pemain lokalnya mau udah punya chemistry bagus, datang pemain asing buyar dah gitu. Masuk akal nggak? Masuk. Itu dia. Makanya yang gue rasain pun seperti itu dulu. Jadi pemain asing baru datang, anjir biasanya gue jadi starting 5 jadi nggak starting 5 gara-gara cuman ngorbanin 1 pemain asing biar masuk di tim doang gitu. Ya nggak fair dong. Apalagi 2 yang datang langsung main di lapangan starting 5 gitu. Ya itu sih. Nah makanya musim ini menurut gue seru kenapa ya? Karena itu dibatasin pemain asingnya. Itu nggak ada batas tinggi juga ya jadinya. Nggak ada bayar. Itu sih menurut gua ide yang cemerlang ya. Karena dengan nggak ada pembatasan tinggi badan, ya itu bisa, maksudnya kebutuhan tim tuh jadi bisa diakomodir gitu. Nggak semua tim punya tinggi badan kayak SM semua, ya kan? Nggak, ya maksud gue mereka jadi agak dipermudah dengan aturan ini menurut gue. Gitu. Kan pemain yang tertinggi sekarang pemain ini ya, pemainnya SM yang big man ya. Elijah Foster. Oh, yang satu lagi lebih tinggi lagi cuy. Yang kayak Takovol ya. Gue rasa dia nggak SM banget gitu secara kawan. Iya. Iya. Nah tapi ada pemain asing yang tinggi juga, jago banget. Pemainnya Prawira tuh si Xiao tuh. Oh yang ini Gimba ya? Iya. Wah itu jago banget dah. Jadi gila. Iya. Nah Prawira semenjak ada 2 pemain asing ini, wah anjing jago banget cuy. Tambah. Ini jago banget tuh. Iya. Tapi gue salut sama si Yuda sih. Setuju nggak lu Yuda? Dia licin dan gila lu. Kita orang banyak yang Cirebon main basket tuh jangan. Cirebon justru pemasok basket lumayan banyak sekarang. Selalu di tengah-tengah dari dia Sunda enggak, Jawa enggak. Ya kan bahasa juga kelihatan. Tapi kan dia Jawa banget. Iya. Tapi bingung betul bang. Iya. Prawira Bandung banget Jawa Barat. Dia orang Cirebon padahal. Ada lagi nih ntar pemain muda dari ini gue lupa namanya. Dia kayaknya keturunan juga. Jadi wah jago tuh pemain juga. Gue pernah nonton tuh pemain game sih. Oh main game sih, belum masuk. Nah Deo gitulah pokoknya namanya, lupa gue. Itu pemain bagus. Oke juga dia termasuk pemain juga. Iya, ceweknya juga jago kan, cewek-ceweknya. Makanya ya. Kalau lagi sih masuk IBL lah, beli Evos aja. Oh iya, lagi mau dijual ya? Nggak tahu. Oh. Di Facebook sih nggak ada. Nah ini udah spill ya, udah spill nih. Ya. Sudah spill nih orang dalam. Berarti yang mau dijual siapa nih ya? Nggak tahu. Kalau ada yang nyari klub bisa dijual. Bisa ada pesenannya. Iya, gue juga mau lah kalau gitu. Iya, itu dah makanya. Ya, menurut gue IBL tahun ini seru. Dan satu lagi nih ada yang belum kita bahas. Tadi gue lihat dulu, Bali United sama Bumi Borneo. Bali United menurut lo lawan masih punya tapi nggak sekuat musim lalu dia. Bahkan di musim lalu aja pas di PJ aja udah nggak seprime-nya dia pas di SM. Pas sudah masuk PJ udah mulai menurun gitu. Jadi ya Bali United menurut gua ya lokal mereka sih yang lebih menurut gua solid sama Bowie itu. David Bowie. Oh ya anjing bukan David Bowie. Iya Bowie kan? Iya Bowie. Iya Bowie. Ya itu menurut gua juga bagus gitu. Cuman nggak tahu nih ya karena mereka kadang-kadang bisa bagus banget, kadang-kadang bisa nggak konsisten kan gitu. Di awal tuh bener-bener nggak konsisten banget itu. Iya. Bisa menang, bisa kalah. Iya. Tapi ini mungkin mereka masih ada kesempatan nih playoff. Mana gue lupa dong momentum. Seri terakhir kemarin, seri sebelum Jakarta, seri Bandung. Seri Bandung mulai oke tuh dia gitu. Jadi secara tren semenjak ini deh, semenjak break. Apa di Jogja? Iya.
Nah makanya ada tim yang setelah break itu hancur banget, ada tim yang setelah break malah improve gitu, iya. Mungkin karena Bali ya, jadi dia. Iya, jadi dia kan ya, holiday ya kan, nggak libur lebaran segala macam, itu sih. Anjing lebih bener juga sih, nggak libur lebaran mereka. Masuk akal. Terus Bumi Borneo. Di Bumi Borneo. Dari awal sih gue udah mention juga ya di podcast ini ya. Karena Randy Bell ya. Bukan Randy Bell doang cuy, Randy Bell emang jago, emang dari dulu jago. Calvin Chrysler. Iya, cuman yang lo harus ingat pelatihnya, Bang Tondi. Ya lu ngeramu tim yang punya materi pemain, sorry itu saya sebenarnya nggak begitu diambilnya yang bagus ya, yang emang pemain udah dari dulu kawakan, Wisnu, terus Raymond, siapa lagi ada lagi tuh, aduh gue lupa. Makanya di berita apa ada? Ngapain ya? Siapa lagi sih, Wisnu, Raymond, ada satu pemain lagi tuh yang Junet pelatihnya. Ahmad Junaid. Halo Ceming. Ada ini siapa? Bukan Mas Maisa, Tangerang Hawks ya? Bukan, itu mah pemain baru. Maksudnya pemain yang udah kawakan nih. Ada lagi dah kalau nggak salah. Pokoknya itulah. Tapi yang lupa ya dengan orang-orang sekitar lu. Enggak, cuman gue sama Rans Bumi Borneo lumayan sering gue nonton. Tapi yang lu bayangin Agam Subastian. Itu yang mana sih? Yang kecil, point guard. Ya lu bayangin bro, dengan size kayak gitu dia bisa main, gila bro. Itu gue kalau ngeliatin nih orang, kayak dulu gue inget Unai Putih, Ricardo Unai Putih dulu. Siapa? Ada pemain dulu main di Citra Satria, terus ke Hang Tuah juga. Nah itu kecilnya hampir sama, malah kecilan Agam nih. Cuman gila, Agam ini spesial banget menurut gue, karena dia selain dia bisa finish, dia bisa passing ke temennya gitu. Jadi menurut gue ya jago sih ndak gitu, dan Bang Tondi sukses untuk nanganin tim ini menurut gua. Ya, sebenarnya alhamdulillah lah ya. Iya. Nah kalau ngomongin pelatih ndak, ini kan komposisinya lumayan unik. Masih 4 lokal. Ya. Terus prediksi final. Tadi dulu sebelum ngomongin final, ngomongin playoff. Komposisi tadi dulu tuh. Oke. Final kan orang kirainnya bisa SMPJ. Padahal enggak nih kalau PJ menang. Kita bedah ya. Dari Satria Muda punya Coach Sobel, punya pengalaman di IBL ya, udah lama lah dia gitu. Terus ya secara chemistry SM juga udah bagus. Ya biarpun Coach Sobel sempat tinggal ke Patriots, tapi dia balik lagi ke SM ya, menurut gua secara chemistry mereka nggak hilang gitu. Kalau Coach Sobel masih pakai jam dulu sih masih oke. Iya. Kalau maksudnya kalau games, mendingan kan? Iya, kalau udah pusing tuh, udah gini nih, ya kan? Kalau berdiri jam boleh aman. Iya, aman. Sih emang ganteng ya ini. Terus ada Prawira Harum Bandung, Coach David Singleton ini udah dari zaman Pasifik emang oke ya. Iya. Mampu membangkitkan tim lah. Iya. Dan squadnya kira oke nih Prawira. Iya. Dan kemarin juga sebelumnya BPJ kan gitu. BPJ bisa lolos playoff sama dia. Iya, dan ya menurut gua Coach Dev ini secara pengambilan keputusan di lapangan jago banget gitu. Jadi intuisi dia sama game tuh gede banget, dan dia bisa ngambil keputusan ganti pemainnya tuh tepat banget, sering gitu dia kalau gue lihat. Dan memang yang kelihatan kemarin lawan SM dan lawan PJ juga gitu, banyak di momen-momen krusial dia ganti pemain, ternyata pemain itu bagus gitu. Ya sama kayak dia dulu pas di PPJ gitu ya, makanya timnya oke. Ya nggak sih? Iya, Prawira selain Yuda gitu-gitu, Reza Guntara perlu di mention juga. Iya, perlu di mention. Reza Guntara sih improve banget nih sama Coach Dev gitu. Kalau Reza Guntara menang siapa lo dari itu? Sama siapa? Sama Reza Guntara. Ya menang dia lah, dia bisa nembak. Lo nggak bisa? Gua bisa nembak, cuman ya di free throw. Reza Guntara. Iya, bagus banget, keren bro. Kalau nggak juara pindah tim aja. Siap, namun PJ. Terus Pelita Jaya sekarang. Pelita Jaya coachnya dari Serbia. Dari Serbia ya. Dari Serbia, Coach Georgi. Mau di mana Coach Georgi ini awalnya? Kayaknya rekomendasi Coach Toro ya, setahu gua. Oh. Gitu. Jadi
Coach Georgie ini masuk, bukan nepotisme dong anjir, nggak kayak gitu kan. Enggak lah, minta rekomendasi bukan bawa. Kok gue jadi marah ya? Pengen marah ya? Ya pokoknya gitu lah. Jadi Coach Georgie ini ya menurut gue bisa blend sama anak-anak muda PJ gitu. Yang sekarang, ya PJ salah satu tim yang sekarang punya fans paling banyak itu, nggak sekarang kelihatan kan banyak. PJ posting apa aja yang likes banyak. Iya, makanya. Ada faktor Yola ya, apa nggak ada? Bukan Yola doang. Ya saya, ada Arigi, Agassi, Pras, ya itu menurut gue seleb basket ya sekarang banyak di PJ. Jadi dia bisa ngeblend antara pemain senior sama juniornya PJ gitu sekarang, dan ya terbukti hasilnya lumayan positif gitu. Walaupun di game-game kemarin lawan Prawira, lawan SM ya belum seperti yang diharapkan, cuman at least mereka yang muda-muda udah bisa siap gitu sekarang. Main asingnya Deshaun Wilkinson oke kan dia. Oh iya. Ya. Udah di PJ. Sutton juga oke, cuman memang agak kalah size ya. Gitu sih. PJ tuh terakhir juara harus si Jeja sih main asingnya. Bukan. Corey White. Corey White ya? Juara itu. Sama T. Irving. Oh, Bradford tuh nggak juara ya? Enggak. Itu ini Perbasikap. Oh. Iya. Di siapa itu? Gak lanjut. Nggak ikutan gua. Buat mempersingkat nih ada BPJ, ada Coach Elfri Meldi tadi udah sempat kita mention. Terus Ranspik Basketball udah kita mention juga pelatihnya. Pelatih Dewa. Oh ya, pelatih Dewa. Sandiago Rimoldi. Nah, saya ribet banget namanya Sandiago Rimoldi. Tapi dia ganteng. Tapi dia kenal Sebastian Vettel. Kalau seneng sama orang botak licin tuh kenapa? Gue kadang-kadang setiap ngomong itu juga. Berarti dia emang orang itu. Iya, rajin ya. Disiplin. Iya. Karena kalau nunggu dikit ya. Iya, kelihatan ya. Iya, itu bagus juga ya, Bang. Ya, tapi kita belum melihat ya, karena kemarin Dewa bisa keangkat performanya sama pelatih yang lama justru gitu. Iya. Maxi. Ya, Maxi itu yang dia pelatih dari ini Maxim. Argentina. Anjir. Nah, terus Ranspik udah tadi Bali United Basketball ya. Kita tahu kualitasnya Garbelotto ya. Orang Inggris tuh jarang di pelatih basket ya? Dia Inggris nih? Inggris. Ya, iya sih jarang ya. Karena dia ya sepak bola dari sana kan. Iya, itu kenapa dia nggak jadi pelatih Leicester gitu kan? Ya beda ranah lah, gila lu. Mungkin dia dari kecil main basket, tapi temennya pada main bola. Kayak beda sendiri dari kamu. Iya. Anjing banget. Iya. Kayaknya tuh anak emang dari kecil emang di NBA siapa orang Inggris gak ada kan? Nah, nggak ada ya? Kayaknya gue nggak, mungkin ada tapi nggak terkenal, nggak pernah ada ya? Kayaknya dia introvert tuh kayak Serbia. Pas kecil Coach Garbelotto kayaknya introvert dah. Main sendirian dia. Ada temen. Lawan timnas Inggris kan menang di timnas ya, lawan Inggris ya? Belum tahu cuy. Gue belum pernah ngeliat FIBA ranking FIBA-nya Inggris berapa sih? Coba kalau ada yang tahu, lu komen deh. Iya, komen deh. Timnas Inggris kalau timnas Indonesia menang mana kalau basket? Bola boleh lah ya. Futsal kan kita sempat ini ngalahin Inggris ya kalau nggak salah ya. Futsal ya? Kalau nggak salah sih zaman Coach Justin. Oh, Coach Justin yang itu ya. Laksana. Males gua sama dia. Mahal bayar dia. Mahal ya? Mahal. Bumi Borneo, pelatihnya tadi kita udah mention. Yeah. Jadi udah terlalu banyak mentionnya tadi pelatihnya. Jadi ya kesimpulannya adalah pelatih ini sebenarnya punya. Berarti lokal sama asing sama ini. Iya, head to head-nya. Cuman secara outputnya ya tim-tim yang di 8 besar adalah tim terbaik gitu, dan pelatih ini ya pantas untuk nempatin di playoff sih gitu. Biar semakin bagus sih gue menjagokan BPJ juara ya, biar pelatih lokal iya lokal benar iya. Kalau SMPJ kan kalau SM juara masih lokal pride, cuman udah terlalu biasa. Jangan sampai repeat lah. Kita gobus. Iya benar. Kalau Prawira pelatih asing, ya nggak ada lokal pride-nya ya kan. Kalau BPJ juara mungkin lokal pride dan mungkin bisa menghapus luka ya. Pemain-pemain ya. Gue gak ikutan dah itu. Itu gimana sih, Nak? Gak tahu. Nambah itu kemungkinan SMPG. Lu selalu mojokin gua untuk ngomong. Karena lu bahas yang penting aja ya. Kalau gua jadi judul podcast, SMPG nggak mungkin ketemu di final.
Wah iya. Ya kan skenario itu lu ceritain deh. Kalau bisa PJ besok menang, Misalnya andaikan PJ besok menang, Prawira kayaknya, gua nggak mau sotoy, cuman kayaknya nih, correct me if I'm wrong, Prawira akan naik ke peringkat 1. PJ atau SM kalau besok PJ menang, head to headnya sama 1-1. Cuman nanti agresif poin. Ya, itu dia. Susah banget itu. Nah, kemungkinan PJ kalau misalnya lawannya ini crossnya ntar akan berbeda PJ tuh. itu menang di atas 100 kan? Apa? PJ. Kenapa? Pernah menang di atas 100 kan musim ini? Pernah deh kayaknya. SM pernah juga ya, enggak ya? Kayaknya sama-sama pernah deh. Pernah ya? Kita nggak research sih, padahal media basket. Nggak usah. Betul juga ya. Kalau lu nanya jadi susah-susah. Pokoknya itulah. SM 3. Iya. Tapi nggak akan ketemu di final fix ya. Iya, nggak mungkin dong kalau SM ketemu di final. Karena kan 1 ketemu 8. Iya, 1 ketemu 8, 7, 3, 6, 5, 4. Nah, kalau 1 menang Prawira, 1 di sini. 2 PJ menang. Udah di sebelahnya dong. Oh iya. Iya kan? Iya, di bagian sebelahnya ya. Iya, cross ya. Oh iya bener ya, nggak akan ketemu ya. Wah, ini seru banget sih. Nggak tahu ya, mungkin nggak ketemu kan. Gue feeling gue sih. Ya makanya kalau misalnya pun ketemu, gua nggak tahu ntar nggak mungkin ya dikocok lagi ya. Nggak mungkin. Nggak tahu IBL lah, ini gimana tuh? Ya, karena ini ada wacana home and away-nya nggak bisa, cuman yang di approve cuman kalau di Jakarta ya, di Tama doang. Berarti SM-nya ayo dong nyewain. Ya bukan SM-nya dong, secara korporatnya bukan SM-nya. Kayak tim-tim yang belum punya markas kan Dewa, PJ, GMSB nggak boleh dipakai. Kenapa? Nggak tahu. Juga ada cakram soalnya. Karena dulu desain bikin kan ininya kena tuh. Jadi terlalu bahaya lah kalau di situ. Kalau dekat ya? Kalau dekat ke tribun kecil. Iya, tribunnya kecil. Sayang tiketnya nggak kejual banyak mungkin gitu. Ya ini terus. Ini yang baru jadi. Mahal dah. Berapa? Lu tahu berapa gini? Wah mahal deh itu. Di Hall A kalah sama The Massive. Oh The Massive. Berarti konser bertahan olahraga ya deh ya? Ini gimana? Nah itu gua sih nggak ngerti lagi dah. Istora. Iya, padahal Padito dulu bekas basket loh, masa Padito nggak bisa ini di sini yo. Sayang Padito, nggak apa-apa lah. Kayaknya kalau basket lapangannya rusak. Konon kabarnya. Gara-gara ini ya apa? Dipakai konser. Makanya konser buat band-band dah, jangan di tempat olahraga lah. Masalahnya PPK GBK nyari duit dari mana? Iya juga sih, cuman kan itu kan peruntukannya buat olahraga menurut gua cuy. Di olahraga makanya. Iya, saya bener. Nah ini tugasnya siapa? Tugasnya masing-masing federasi lah. Nah itu dia. Probasi bikin event kejurnas pakai bola basket dong. Nah, ya kan? Setuju tuh dah. Probasi DKI bikin kejurnas pakai bola basket lah. Nah, itu dia. Apalagi mau pakai bola basket? Kursi roda pakai bola basket. Iya. Kejurnas kursi roda, belum ada ya? Belum ada? Belum ada lah, pesertanya nggak bakal banyak. Iya sih, bener sih. Ya dia adanya di tingkat-tingkatan yang multi event ya. Iya. Terus bahas Agassi terakhir. Ini menuju Agassi ya? Iya. Menurut lo fair apa enggak? Menurut gua harusnya dari awal kalau mau fair. Karena kan gua kan ngerti ya baiknya. Iya. Ketika itu jadi masalah, baru dikeluarkan sanksi. Iya. Harusnya kan lu tahu gitu. Iya. Kalau misalnya Agassi main di Spanyol. Iya. Atau mungkin PJ nggak komunikasi ke IBL. Ya mungkin segala kemungkinan ada. Cuman kalau gue mikir gini, setiap mau tanding kan udah dicantumin rosternya siapa aja kan? Iya. Iya dong. Abraham pun ada dong di roster awal masuk. Iya, cuman sebelum tanding kan harusnya ada dong buat nanti statistik dan lain-lain. Iya, maksud gue tidak diinformasikan oleh PJ bahwa Agassi bermain di kompetisi. Ya kenapa kan udah didaftarin di roster? Ya mungkin PJ, gini kita beda dari awal. Kenyataannya bahwa Agassi di Spanyol itu bermain atas kebutuhan timnas, atas perintah Coach Milos. Ya, supaya bisa jaga kondisi. Ya. Nah makanya Agassi main di Spanyol. Ya. Dan itu menurut
IBL ataupun PJ status amatir. Ya. Ya kan? Beda kasus sama Abraham. Ya, yang main pro. Ya. Tapi tetap Agassi kena pasalnya itu bahwa tidak boleh bermain di 2 kompetisi. Ya kan yang sebenarnya gue juga bingung. Yang nyuruh kan pelatih timnas, ya kan? Agassi lu main deh di klub amatir. Tidak fairnya justru ke Abraham dari kalau kayak gitu. Karena lu dapat privilege karena gue disuruh pelatih timnas nih, gue boleh main di. Iya, makanya ya kalau mungkin ya yang udah tahu mungkin udah tahu semua ya. Abraham kan ada masalah lah sama klubnya. Agassi kan nggak ada. Ya nggak sih, dan nggak ada masalah apa-apa sebenarnya, disuruh main ya udah buat jaga kondisi main aja, asal jangan di pro-nya, di amatir ya kan. Cuman pas balik ke IBL padahal udah dicantumin di roster dari awal musim, kenapa dipermasalahin gitu loh, maksudnya sayang, maksudnya gini, jangan apa-apa dibikin karena satu orang bikin kesalahan yang lain juga kena gitu. Cuman emang pas aja case-nya main dari luar ke sini, yang satu boleh, yang satu nggak, masuk kayak gitu kan. Kalau mungkin banyak juga ntar yang komen, nggak fair nih. Cuman kan secara peraturan tetap, maksudnya Agassi mah menurut gua di awal tetap boleh main lah. Emang dia juga nyesain sekolah, iya karena tidak dibayar gitu, bukan main pro dan nggak ada tanda tangan kontrak di situ gitu. Menurut ini sanksi panik button-nya IBL lagi sih menurutku. Mungkin juga, mungkin juga. Biar fair, gue kasih lu nggak boleh main pertandingan dulu. Iya. Tuh tentu PJ sampai ke semifinal. Ya gitu sih sayang. Iya. PJ kalah di player pertama deh, nangis gak lu? Iya lah. Berarti dua ketemunya Bali ya. Kalah sama Bali. Ya maksud gue gini, dua orang ini kan sebenarnya ya kalau gue dalam kacamata gue aja ya, gue nggak berpihak siapa-siapa, dua pemain ini adalah aset timnas menurut gue. Abraham di masa prime-nya dia, Agassi pun dengan umur semuda itu pun sudah levelnya udah di atas seumuran dia gitu. Ya seharusnya dua pemain ini ya mungkin kalau misalnya case-nya Abraham berbeda dengan Agassi mungkin ya. Cuman ya Mbok Yo yang beres aja nih gitu, maksudnya nggak boleh main gitu loh. Ini beres dan ini aset timnas loh gitu. Jangan sampai gara-gara kayak gini dia jadi demotivasi, nggak mau lagi gitu main. Ngapain gue main buat gini, orang gue di IBL aja nggak boleh gitu loh. Sayang aja sih menurut gue gitu, bukannya gue juga nggak begitu tahu, bukannya mau so tahu apa gimana, cuman kalau di kacamata gue sebagai orang yang ngikutin basket cuman setengah-setengah aja gitu, cuman sayang aja sih. Ini kan seharusnya pemain ini jadi aset mereka, berapa tahun lagi. Kayaknya penutup deh. Kalau nggak ada Agassi, PJ kalah. Menurut gue nih, dari pas Agassi datang aja main pertama, pas main di awal, ya belum begitu in sama timnya, tapi PJ-nya tetap tanpa Agassi pun PJ-nya tetap bisa, ya buktinya 3 kali kalah aja kan. Sebelum lawan ada satu pertandingan yang lawan SM kita belum tahu, cuman so far 3 kali kalah gitu. Maksud gue ya it's okay banget gitu buat tim sekelas PJ gitu ya. Ada nggak ada Agassi sebenarnya nggak akan berpengaruh besar gitu sebenarnya. Sama halnya ketika ngomongin Prawira tanpa Abraham justru jadi. Wah iya makanya ya apa ya basket kan olahraga tim ya, kalau satu orang hilang menurut gua nggak masalah juga kok. Berarti kesimpulannya adalah Agassi nggak usah main aja musim ini ya. Jangan gitu dong. Ya tetap ya balik lagi enggak. Agassi itu aset buat buat PJ sih. Gua rasa semua orang setuju. Basket bukan buat PJ doang, buat SM. Ada apa dengan Agassi? Buat dua timnas itu Agassi itu aset gitu. Dengan sumuran itu, dengan level aja kayak Asian Games, nggak usah main di PJ musim ini. Ya bisa juga, cuman kan terbukti sekarang bisa lagi main ya. Menurut gue ya buat menambah kekuatan dimainin ya bisa-bisa aja sih. Nggak ada salahnya juga. Nggak ada salahnya juga kalau nggak main kan lu nggak rugi PJ. Ya kita lihat aja ntar ya. Gaji gak sih? Ya makanya itu udah mana gaji pasti udah digaji lah. Pasti udah digaji karena kan kontraknya di awal musim. Cuman kan dia punya perjanjian. Wah, gua nggak tahu. Gua nggak tahu lah itu mah. Aturan itu mah ini finance sama ini klub aja lah. Betul sakit hati ya kalau tahu ya.
Ya, intinya lumayan lah gitu. Ya, cukup lah buat hidup lah. Iya. Ya gitu aja sih Ndak. Podcast kali ini ya semoga bermanfaat. Kita nggak ada tendensi untuk menyinggung, tapi yang jelas kita cuman ngomong apa yang kita tahu dan kita pengen ngomongin aja. Takutnya kita nggak podcast sampai final. Iya. Kirain juara siapa? Iya. Ya makanya nih ntar ya podcast ini mah dibikinnya juga semau-maunya aja dah. Yang penting ada gitu. Gue udah ngomong BPJ tadi ya juga. Gue nggak tahu kalau lu masih berpihak ke PG sih gue kecewa sih. Ya udahlah, yang penting tetap ada PJ-nya. Ya udah, terima kasih Bebelak udah mendukung kita hari ini. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton. Jadi ya pokoknya tonton terus di channel 5x11 Network. Kalau yang punya barang mau kasih ke kita boleh kirim. Boleh, kirim-kirim aja, nggak usah bayar, kirim aja ke kita. Biar yang bisa dipakai sama kita ya. Iya, minimal ya. Minimal, benar. Baju ya. Apa gitu. Kaos kaki. Boleh. Oke, thank you semuanya. Dadah.